Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dari kelas 28A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah metodologi penelitian, di mana tugas metodologi penelitian itu yaitu merancang sebuah proposal penelitian. Adapun judul dari usulan penelitian saya yaitu hubungan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Langsung saja. Yang pertama yaitu bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat empat yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah yang pertama di sini yaitu harapan, kenyataan, dan solusi. Adapun harapan yaitu tinggi rendahnya kemampuan siswa dalam memahami isi dari suatu bacaan tentu saja akan mempengaruhi keberhasilannya dalam proses pembelajaran, terutama penyelesaian soal cerita dalam mata pelajaran matematika, di mana siswa diharuskan untuk memahami soal cerita sehingga dapat menemukan penyelesaian dari soal cerita tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa, maka semakin besar harapan yang diperoleh dalam penyelesaian soal cerita matematika. Berdasarkan hal tersebut, siswa diharapkan mampu memiliki kemampuan membaca pemahaman yang tinggi agar mampu menyelesaikan soal cerita dalam mata pelajaran matematika. Sedangkan kenyataannya yaitu pada umumnya siswa memiliki kemampuan membaca dengan lancar namun belum mampu memaknai isi bacaan yang dibacanya. Hal tersebut berdampak pada kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Dan mengenai solusi yaitu calon peneliti akan melakukan penelitian hubungan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu seberapa besar tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan yang kedua yaitu seberapa tinggi tingkat kemampuan menyelesaikan soal cerita siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama yaitu mengetahui kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Yang kedua, mengetahui tingkat kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Dan yang ketiga, mengetahui ada tidaknya hubungan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Selanjutnya itu mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis, di mana yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama itu mengenai hakikat membaca pemahaman. Yang pertama itu pengertian membaca, yang kedua pengertian kemampuan membaca pemahaman, yang ketiga tujuan membaca pemahaman, yang keempat jenis membaca pemahaman, yang kelima tahap-tahap pelaksanaan membaca pemahaman, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi membaca
pemahaman, dan yang ketujuh pengukuran kemampuan membaca pemahaman. Yang kedua yaitu hakikat kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Poin A yaitu soal cerita, poin B matematika di sekolah dasar, dan yang poin C yaitu kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Dan yang ketiga yaitu hubungan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Selanjutnya itu mengenai kerangka pikir, di mana ada dua poin utama yang harus dicapai, yaitu pada kerangka berpikir atau kerangka pikir yang pertama kemampuan membaca pemahaman, dan yang kedua kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Di sini ada 3 capaian, yaitu jika sering melakukan kegiatan membaca pemahaman, maka kemampuan memahami informasi dari bacaan semakin baik. Dan yang kedua, jika kemampuan memahami informasi dari bacaan semakin baik, maka menyelesaikan soal cerita matematika akan lebih mudah. Dan yang ketiga, terlihat ada hubungan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika. Selanjutnya yaitu mengenai hipotesis. Hipotesis 0 atau H0 sama dengan arti P sama dengan 0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barabo Kabupaten Bone. Dan H1-nya P tidak sama dengan 0, ada hubungan positif dan signifikan antara kemampuan membaca pemahaman dan kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika siswa kelas 4 SD Gugus 2 Kecamatan Barabo Kabupaten Bone. Selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Yang pertama di situ ada pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, variabel dan desain penelitian. Yang ketiga, definisi operasional variabel. Yang keempat, populasi dan sampel. Dan yang kelima, teknik dan prosedur pengumpulan data. Dan yang keenam yaitu teknik analisis data. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dan jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan model korelasional. Selanjutnya itu mengenai variabel dan desain penelitian. Variabel bebas dan variabel X dan variabel Y. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah membaca pemahaman sama atau X, dan sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika yang disimbolkan dengan huruf Y. Desain penelitian di mana X seperti pada gambar di samping, yaitu X akan bertemu dengan Y. Keterangan di mana X yaitu membaca pemahaman dan Y itu kemampuan menyelesaikan soal cerita. Adapun tanda panah yang menghubungkan antara X dan Y yaitu hubungan variabel X dan hubungan variabel X terhadap Y, variabel Y. Mengenai definisi operasional variabel, kemampuan membaca pemahaman adalah keadaan sanggup untuk memahami bacaan dengan meningkatkan hal pokok pada bacaan sehingga dapat disampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Kemampuan membaca pemahaman dalam penelitian ini adalah hasil proses intelektual yang kompleks yang berupa siswa memperoleh informasi berkaitan dengan isi bacaan terkait pemahaman tentang pertanyaan yang jawabannya secara eksplisit terdapat dalam soal pilihan ganda. Dan mengenai kemampuan menyelesaikan soal cerita matematika adalah kemampuan siswa memahami soal cerita matematika dan menyelesaikan soal dengan yang pertama menentukan hal yang diketahui dalam soal, yang kedua menentukan hal yang ditanyakan dalam soal, yang ketiga membuat model matematika atau kalimat matematika, serta melakukan komputasi atau perhitungan dan menginterpretasi jawaban model ke dalam permasalahan soal semula. Dalam penelitian ini adalah skor yang didapatkan siswa setelah menjawab soal esai matematika.
Teknik dan prosedur pengumpulan data yaitu tes. Teknik analisis data teknik analisis data ya ada dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Mengenai jadwal penelitian yang akan kita laksanakan yaitu pada tahap persiapan kita akan mulai pada bulan Mei, dan tahap penyusunan dan pengajuan judul itu juga pada bulan Mei, dan pengajuan proposal pada bulan Juni, izin penelitian pada bulan Juni. Mengenai tahapan pelaksanaan yaitu pada pengumpulan data kita akan laksanakan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Sedangkan analisis data itu kita akan mulai pada bulan Agustus dan September, dan tahap penyusunan laporan akhir yaitu kita mulai pada bulan September sampai bulan Desember. Mungkin itu laporan usulan proposal penelitian dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.